memperkenalkan Pak Profesor Dr. Haji Asmananda MPD, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Firdaus Muhammad MHG. Ya, selamat datang kembali di tanah air. Semoga meraih haji mabrur. Beliau sebagai Ketua Bidang, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Nordinoni, Bapak Dr. Tahir Burhan, dan pengurus yang lain yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Juga Bapak Dr. Ilham Hamid, MPD, selaku moderator, dan Bapak Ibu peserta diskusi atau kajian berseri yang kita laksanakan pada malam ini juga saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Semoga tahun baru ini menjadi sebuah momentum bagi kita, umat Islam dan bangsa. Bukan sekedar perintah normatif, tetapi sebenarnya dalam perspektif saya, hijrah Rasul itu adalah awal mula gerakan politik di dalam Islam. Berawal dari hijrah itulah sebenarnya, maka gerakan-gerakan politik Nabi itu terstruktur sedemikian rupa sehingga beliau dapat membangun sebuah negara yang disebut dengan negara Madinah. Berawal dari proses hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hijrah itu bukan sekedar ritual agama, tetapi hemat saya itu adalah salah satu awal daripada gerakan politik Nabi Muhammad SAW dalam membangun sebuah komunitas. Dan akhirnya kita tahu dalam sejarah bahwa Rasulullah memang membangun sebuah negara yang dahulu daerah itu namanya Yathrib, sebuah perkampungan yang kemudian diubah oleh Nabi menjadi namanya Madinah, yang bermakna adalah kota. Jadi kampung kemudian diubah disebut dengan nama kota, itu kan unik menurut saya. Tentu ini merupakan sebuah proyeksi oleh Rasulullah SAW bahwa ke depan Madinah yang kampung ini akan menjadi sebuah kota besar. Sama katanya dengan Samata. Samata itu kampung dulu. Saya adalah orang yang mungkin pertama juga membuka kampus di situ, yang masih banyak dahulu ular lewat-lewat di situ. Lalu Samata kemudian disinonimkan dengan singkatan Bailhaq. Jadi Samata itu katanya sama dengan Jakarta. Sama dengan Jakarta itu mungkin kampusnya, mungkin juga masjidnya. Dan benar dua-duanya itu. Dua-duanya sama dengan Jakarta. Masjidnya iya, kampusnya berubah menjadi UI. Itu kan harapan ya, menyebut Samata sama dengan Jakarta itu katanya berubah menjadi kampung yang menjadi sebuah kota. Nah, Rasul itu kan membangun sebuah tatanan struktur kehidupan dari masyarakat yang sangat ragam. Ada Kristen, ada Yahudi pada saat itu ya. Ada suku-suku yang berbeda-beda. Ada namanya Arabiyun, ada namanya A'rabiyun, ada namanya Musta'rabun. Mereka ini berbeda-beda. Arabiyun itu adalah kelompok Arab yang asli penduduk Arab. Arabiyun orang yang mirip-mirip dengan Arab mukanya. Jadi kalau Pak Ilham itu sedikit panjangkan janggutnya, itu bisa menjadi Arabiyun itu. Ya, wajahnya mirip Arab. Ada Musta'rabun, orang yang bukan Arab tapi tinggal di situ. Nah, Nabi membangun sebuah masyarakat dengan referensi piagam Madinah, di mana sebuah piagam atau sebuah konstitusi yang memberi ruang kepada seluruh masyarakatnya untuk hidup bersama dan bersesama. Maka kemudian kita tahu lahirlah sebuah negara besar, negara Madinah, yang kemudian dari sinilah lahir peradaban besar Islam itu hingga di abad pertengahan yang disebut dengan the glory of the past. Jadi kejayaan pada masa lampau itulah berasal dari epicentrum Mekah Madinah itu. Itu tentu berkat daripada perjuangan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati,
mari kita tarik ke Indonesia, ke negara kita. Negara kita ini adalah sebuah negara yang sangat luas, lebih luas daripada Arab. Saya ingin mencoba membagikan. Terlihat Pak Ilham? Terlihat nggak? Iya, terlihat. Ya. Ustaz. Ya. Saya ingin memulai dengan landasan teologi tentang tema kita. Dan ini juga tentu menjadi sebuah landasan teologi yang diajarkan Allah kepada Rasulullah SAW. Bahwa yang pertama, keragaman itu adalah sebuah sunnatullah. Sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Itu ayat yang secara tegas menyatakan bahwa keragaman itu adalah sebuah kenyataan, sebuah sunnatullah. Lalu kemudian Allah juga menyampaikan kepada kita bahwa pada setiap zaman itu ada keragaman pada tata cara peribadatan. Ada agama yang Tuhan turunkan. Ada paham yang mungkin dimiliki oleh masyarakat yang bersumber dari Nabi dan Rasul yang Allah turunkan itu. Allah berfirman, "Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaj." Dan kata Allah, pada setiap waktu, pada masanya ada syir'ah yang Allah turunkan dan metode untuk melaksanakan syariat itu. Walau sya'a, seandainya Allah menghendaki, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Pasti Allah ciptakan manusia itu satu saja. Tetapi Allah ciptakan ragam. Sengaja Allah ciptakan ragam. Kenapa? Liyabluwakum fima atam. Jadi untuk menguji siapa yang terbaik di dalam kehidupan. Allah menyampaikan kepada kita, silahkan Anda punya keyakinan, punya paham, punya keragam. Tapi intinya fastabiqul khairat, berlomba-lomba saja dalam kebajikan. Jadi ini ada kata liyabluwakum. Allah ingin menguji kepada kita apakah kita mampu menghadapi keragaman. Artinya, kalau ada orang tidak mampu menghadapi keragaman, berarti dia tidak lulus di dalam ujian Allah. Termasuk keragaman hari raya. Ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis ya. Kalau ada orang yang kemudian mencak-mencak, kemudian menyalahkan kiri kanan, berarti dia belum lulus terhadap ujian yang Allah cipta atau berikan. Kemudian, di dalam hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita, suatu hari Rasulullah itu ditanya, Ayul adyan habu ilallah. Agama apa yang disukai Allah? Jadi Nabi tidak menjawab Islam, tidak menjawab Kristen, tidak menjawab Yahudi, tidak menjawab Majusi. Dia mengatakan Al-Hanifiyah As-Samhah, yaitu agama yang toleran dan yang lurus. Itu yang Allah sukai. Bapak Ibu yang saya hormati, kita Indonesia ini sangat luas, sebagaimana yang saya tampilkan di dalam PT. Tapi tentu saya tidak akan jelaskan satu persatu ini. Kita bisa melihat bagaimana begitu luasnya negara kita, baik dari segi etnis ataupun juga jumlah pulau yang mencapai 17.000 pulau. 1.340 suku bangsa dan 5.000 lebih jumlah bahasa. Yang tentu itu merupakan keragaman yang tak terhindar. Yang apabila keragaman ini tidak ditata dengan baik, tidak dimanage dengan baik, maka akan melahirkan konflik. Dan ketika konflik terjadi, maka untuk mengurai konflik itu begitu susah. Karena sifat konflik itu pasti bereskalasi. Konflik itu bisa berasal dari konflik persoalan agama, budaya, etnis, dan lain sebagainya. Kita harus saling menghargai.